Halo guys, saya akan mengajak kamu untuk mendaki Gunung Kelut via Kediri. Sekarang kita akan melewati jalan misterius. Sebenarnya ini hanya ilusi mata saja. Jika kita mengarah ke barat, maka walau mesinnya mati, dia akan tetap berjalan. Oke, kita mulai perjalanan. Ini jalan misteriusnya ya. Tampak menanjak, padahal ini sebenarnya turunan. Oke, kita lanjut sampai di tempat selanjutnya. Di sepanjang jalan kita akan melihat banyak warung-warung ya. Dan gunungnya sudah mulai terlihat. Asri sekali. Jam 6:30 kita akan mulai dari parkiran. Saya akan coba lari tipis-tipis. Setelah berjalan kurang lebih 10 menitan, kita sampai di batas akhir roda 2. Dari sini kita bisa ngojek atau lanjut dengan jalan kaki. Setelah berjalan kurang lebih 20 menitan, kita sampai di hampir tanjakan terakhir untuk Kelut Via Kediri. Di sini ada spot fotonya. Jika kalian mau foto, tapi tetap hati-hati. Depan itu sudah tanjakan yang terakhir dan kemudian akan terus turun sampai ke dekat bibir kawah. Setelah berjalan kurang lebih 5 menitan dari yang terakhir tadi, kita sudah berada di tanjakan terakhir dari Kelut Via Kediri. Setelah ini akan terus turunan sampai ke bibir kawah. Terlihat jelas tebing sumbing di sana. Dan yang tinggi itu adalah puncak sejati Kelut. Di pertengahan jalan menuju kawah Kelut, kita akan melewati base camp untuk pendakian puncak yang bagian utara. Puncak yang bisa diakses dari BC ini adalah puncak Watu Bengkah. Berada di sebelah utara dari kawah. Jalurnya naik, terus rada turun, terus kemudian naik lagi. Setelah perjalanan sekitar 40 menitan, kita sampai di bibir kawah. Tertutup kabut. Sekedar informasi, jika kalian dari Kediri Kelut Wisata, sebenarnya ada jalur untuk menuju ke puncak Lembu Suro. Jalurnya di pelipiran tebing sumbing. Kita melewati pinggiran-pinggiran itu, kemudian sampai di puncak Lembu Suro. Ketika kita sudah mendekat ke sekitar tebing sumbing, maka akan ada tanda berupa batu yang diberi tanda panah. Kita ikuti saja tandanya. Dari sekitar sini jalur masih cukup jelas karena masih mungkin sering dilewati. Tapi ketika mulai naik nanti jalur akan sedikit samar-samar. Tetapi tetap terlihat kok. Setelah melewati jalur bebatuan kecil tadi, kita akan melewati jalur yang cukup ekstrim. Kita perlu hati-hati ketika lewat sini. Lihat treknya berupa bebatuan, tapi tetap ada tandanya kok. Kita perlu hati-hati di situ. Karena batunya juga batu yang masih cukup rawan. Setelah melalui jalur bebatuan yang cukup besar, kita akan mendapati tanjakan lagi. Nah, di atas itu sudah puncak Lembu Suro. Setelah perjalanan sekitar 20 menitan,
kita sampai di persimpangan antara Klut via Karangrejo dan juga Klut via Kediri. Ini sudah jalur tanjakan menuju ke puncak Lembu Suro. Jalurnya bebatuan besar dan juga bebatuan kecil. Di sini ada persimpangan lagi menuju Klut via Tulungrejo. Namun saya akan ke puncak Lembu Suro terlebih dahulu. Jalur menuju puncak Lembu Suro didominasi oleh bebatuan besar seperti ini. Kita juga disediakan tali untuk keamanan. Harap berhati-hati. Setelah perjalanan sekitar 2 menit dari persimpangan, kita sudah sampai di puncak Lembu Suro. Cantik sekali. Kalau kalian mau berfoto bisa di utara situ atau di bagian selatan. Kita mulai turun dari puncak Lembu Suro. Harus berhati-hati. Setelah turun dari puncak Lembu Suro sekitar 5 menitan dari atas, kita akan lanjut ke puncak Martio yang ada di Tulungrejo. Jalurnya di persimpangan tadi. Perjalanan menuju puncak Martio, jalurnya vegetasinya mulai tertutup, tapi atasnya masih kelihatan kok, masih cukup jelas. Hati-hati karena banyak jalur-jalur seperti ini. Setelah berjalan sekitar 10 menitan, kita sudah sampai di tempat yang vegetasinya terbuka lagi. Di sini aroma belerang dari kawah cukup pekat dan cukup kuat. Sepertinya aktivitas Gunung Kelut sedikit meningkat akhir-akhir ini. Setelah perjalanan 30 menitan dari puncak Lembu Suro, kita sudah sampai di puncak Martio. Tapi nggak tahu ini plakatnya di mana ini. Dari sini kawah terlihat sangat jelas sekali. Oke, target kita selanjutnya menuju ke puncak kawah sana. Kemudian puncak Sejati, kemudian turun ke Kediri. Oke, kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke puncak kawah. Di puncak Martio terdapat sebuah sesajen. Oke, menuju ke puncak kawah arahnya ke kanan. Kita ikuti saja jalurnya. 30 menit dari puncak Martio kita sampai di puncak kawah. Kawah terlihat sangat jelas di sini. Coba kita lihat. Warnanya mulai hijau toska, tapi masih ada yang gelap juga. Itu puncak Lembu Suro yang sudah kita datangi tadi, puncak Martio. Dan sekarang kita di puncak kawah. Indah sekali. Kita sudah memasuki jalur untuk menaiki puncak Mahesa Suro. Jalurnya ialah pinggir-pinggir tebing seperti ini. Tebingnya banyak yang berwarna merah karena terdapat jamur apa gitu, saya lupa namanya. Jalur ini cukup ekstrim. Jika untuk yang belum terlatih, disarankan untuk menggunakan guide atau bahkan malah diwajibkan untuk menggunakan guide. Karena dapat kita lihat bagian pinggir ini sudah tebing dan jika jatuh ya wassalam. Jalur di pelipiran tebing ini sangat ekstrim sekali. Dapat kita lihat bagian kanan dari jalur itu sudah jurang, situ juga jurang. Jadi harap
tingkatkan fokus dan berhati-hati. Dari sini ke atas kita akan mulai climbing. Jalurnya vertikal 90 derajat. Tapi saya akan berhenti dulu untuk menikmati lautan awan. Setelah climbing, jalurnya akan cukup lebih mudah. Kita berhenti di situ. Ini jalur untuk ke atas. Di atas itu sudah puncak sejatinya. Setelah perjalanan 30 menit dari tempat terakhir kita memakai tali, kita sampai di puncak sejati Kelut. Kondisinya sudah berkabut. Waktunya turun. 3 jam 35 menit sampai di persimpangan antara puncak kawah dan juga puncak sejati. Waduh, kameranya kirang mas. Waduh, oke. Saya tadi turun dari tebing situ, climbing ya. Tidak disarankan bagi pemula. Kalau ke sana jalur via Ngantang. Saya coba turun ke puncak kawah. Untuk ke puncak kawah jalurnya melewati pelipiran Punggungan. Puncak kawahnya bawah itu. Lagi-lagi pinggirnya juga sudah curam. Oke, kita lanjut. Jalur menuju puncak kawah yang kedua sangat ekstrim. Jalurnya mungkin sekitar 80 derajat. Apalagi kontur tanahnya berupa tanah yang labil, jadi licin ya. Oke, harus fokus kalau lewat sini. Kita lanjut. Kita sampai di palang menuju puncak. Ada keterangan bahaya. Kita tidak boleh mendekat ke area pinggir karena bisa nyemplung ya. Oke, kita lanjut. Ternyata area sini sudah sampai di puncak kawah 2. Jalurnya sangat berbahaya, hati-hati. Inilah tampilan Kelut jika dilihat dari sisi utara. Perjalanan 5 jam sampai di puncak Gunung Kelut, puncak kawah via Kediri. View-nya kabut karena sudah di atas jam 12. Di sini hanya ada 2 orang aja. Karena tidak ada jalur untuk menuju Kelut Kediri wisata, kita akan coba untuk menyusuri sungai. Kita adventure membuka jalur sendiri. Kita tadi dari atas sana dan kita sudah turun di sini. Jalur ini tidak disarankan untuk siapapun itu. Ini hanya untuk adventure saja ini. Karena jalurnya sangat berbahaya. Sampai di jalan Kelut via Kediri lagi. Saya menghabiskan waktu kurang lebih 3 jam karena saya tersesat di area sungai. Untung ada tangga, mungkin bekas evakuasi karena ada helm berwarna oranye juga yang menandakan bahwa biasanya itu digunakan untuk evakuasi. Alhamdulillah saya berhasil selamat dan sudah sampai di Kelut via Kediri lagi. Saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke parkiran. Setelah sekitar 8 jam perjalanan mengitari kawah Kelut, akhirnya saya sudah sampai di parkiran. Saya dalam perjalanan pulang. Oke, vlog kita mungkin sampai di sini saja. See you in the next adventure.